Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okano Fitria, NIM 17010040023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari kegiatan penelitian sastra. Yang pertama ialah pada hakikatnya penelitian sastra merupakan proses bertemunya antara penciptaan karya dengan karya sastra yang dihasilkan. Karya sastra adalah wujud kreativitas manusia yang tergolong dalam konvensi-konvensi yang berlaku bagi wujud ciptaannya seperti novel, puisi, dan drama. Bisa dikatakan bahwa penelitian sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek, pendekatan, dan metode yang jelas. Ya, yang kedua, apa yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lain? Yang pertama ialah hipotesis dan asumsi tidak diperlukan, sebab analisis bersifat deskripsi, bukan generalisasi. Gejala sastra tidak berulang, makna yang tidak tetap yang justru merupakan hakikat. Yang kedua, populasi dan sampel tidak mutlak diperlukan, kecuali dalam penelitian tertentu, misalnya penelitian yang melibatkan sejumlah karya atau konsumen. Yang ketiga, kerangka penelitian tidak bersifat tertutup. Korpus data bersifat terbuka. Deskripsi dan pemahaman berkembang terus. Tidak diperlukan objektivitas dalam pengertian yang umum, sebab penelitian terlibat secara terus-menerus. Objektivitas terjadi saat penelitian dilakukan. Yang ketiga ialah penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif sendiri ialah penelitian digunakan dalam penelitian sastra yang dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Ini tidak mengindahkan adanya perhitungan angka seperti metode kualitatif. Contohnya tentang analisis tindak mimikri dan kelas sosial dalam cerpen Di Atas Kereta Angin, karya Iksaka Banu. Ya, di dalam cerpen tersebut membahas mengenai adanya pergeseran budaya atau gaya hidup yang terjadi pasca penjajahan Belanda. Ya, yang selanjutnya adalah penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan dan kini digunakan secara luas dalam penelitian ilmu sosial. Contoh dari penelitian kuantitatif ialah penelitian yang berkaitan dengan ilmu sosial dari sebuah karya itu sendiri. Penelitian sastra sebagai yang kelima ialah penelitian sastra sebagai penelitian terapan seperti apa? Ya, penelitian sastra sebagai penelitian terapan ialah memberikan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Contohnya, dalam pengembangan sebuah ide, teori atau gagasan dan berfokus dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pengertian dari data dan sumber data dalam sebuah penelitian sastra ialah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa angka, lambang, dokumentasi, atau sifat. Pada penelitian, data digunakan sebagai gambaran tentang suatu persoalan dan bisa juga menjadi sebuah bukti mengenai suatu permasalahan dengan data yang valid. Contohnya, meneliti tentang ketidakadilan gender pada tokoh utama dalam cerpen, maka harus memperoleh data-data yang memberikan kebenaran bahwa di dalam cerpen tersebut terdapat ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh utama. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila melakukan penelitian, kemudian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Tetapi, jika penelitian sebuah ketidakadilan gender pada tokoh utama dalam cerpen dan dilakukan dengan cara menganalisis dengan metode simak dan catat, maka sumber data ialah cerpen.
Yang ketujuh, sebuah objek penelitian dalam penelitian sastra itu sangatlah penting. Karena tanpa adanya objek, bisa dikatakan bahwa penelitian ini nantinya belum fokus apa yang akan diteliti. Secara esensial, objek penelitian ialah isu yang dibahas pada sebuah penelitian. Bisa dikatakan objek penelitian yang didukung oleh teori. Bisa dikatakan objek penelitian merupakan permasalahan yang harus diungkap oleh peneliti yang didukung oleh teori-teori data yang didapatkan dalam melakukan penelitian tersebut. Contohnya dalam penelitian sastra mengangkat isu tentang kelas sosial yang terdapat dalam sebuah cerpen. Maka nantinya yang akan dijadikan objek penelitian ialah kelas sosial yang nantinya didukung dengan data-data yang berkaitan. Yang kedelapan ialah tentang mengapa dalam penelitian sastra diperlukan pendekatan. Ya, karena dalam sebuah penelitian, pendekatan merupakan rencana, konsep, dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan peneliti, atau bisa dikatakan adalah perumusan masalah. Ya, yang kesembilan topiknya ialah apa saja pendekatan dalam penelitian sastra. Ya, ada beberapa pendekatan dalam penelitian sastra. Yang pertama ialah pendekatan ekspresif. Ya, pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang menempatkan karya sastra sebagai suatu curahan, ucapan, dan proyeksi pikiran dan perasaan pengarang. Yang kedua, pendekatan mimemis merupakan pendekatan yang menggambarkan dunia pengalaman atau karya sastra itu sendiri yang tidak bisa diwakilkan kenyataan yang sesungguhnya atau hanya sebuah tiruan belaka. Yang ketiga, pendekatan pragmatik. Pendekatan ini memberikan perhatian kepada pembaca. Pendekatan ini memberikan perhatian pergeseran dan fungsi-fungsi pembaca. Yang keempat, pendekatan objektif. Pendekatan objektif memusatkan perhatian semata-mata pada unsur antarhubungan dan totalitas. Yang ke-10, topiknya adalah jelaskan konsep dan langkah kerja pendekatan penelitian sastra. Ya. Pendekatan ekspresif adalah teori yang memberikan perhatian utamanya pada proses kreativitas pengarang dalam menciptakan karya sastra. Langkah kerja pendekatan penelitian sastra, pendekatan ekspresif sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan dan pemahaman terhadap objek yang dianalisis dengan cara membaca dengan cermat karya sastra yang dianalisis untuk menemukan masalah-masalah yang penting dalam karya tersebut. Yang kedua, pengumpulan kepustakaan yang mungkin bisa menunjang proses analisis karya sastra agar lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pemahaman secara mendalam dan detail mengenai pengarang berdasarkan data yang diperlukan, misalnya menelusuri biografi pengarang secara lengkap dari dini hingga tumbuh dewasa, dan latar belakang kehidupan pengarang supaya bisa menemukan sikap dan ideologi pengarang. Selanjutnya, mencari tahu pengalaman-pengalaman penting yang dialami dan membaca karya-karya sastra lain dari si pengarang agar bisa menemukan karakter dan psikologi si pengarang atau kejiwaan dan pandangan dan pedoman hidup dari si pengarang, misalnya menemukan ekspresi ketabahan, keteguhan, dan keimanan, serta kebiasaan-kebiasaan dalam karya sastra yang disampaikan melalui kisah antar tokoh. Nah, yang ke-11 topiknya ialah bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra. Ya, teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra berupa pencatatan, perekaman, wawancara, pengamatan, dan berperan serta dan analisis dokumen. Ya, terima kasih
Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Untuk penyampaian topik pada hari ini, bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.